أشهد أن لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan lalu telah kita bahas masalah hukum meminta diruqyah, yang mana sebagian ulama mengatakan hukum asal meminta diruqyah itu makruh. Ada yang mengatakan boleh. Namun semuanya bersepakat bahwasanya kalau seseorang meminta diruqyah karena dia tidak bertawakal kepada Allah, maka hukumnya haram. Keharamannya ada di tidak bertawakal kepada Allah Ta'ala. Adapun kalau dia tetap bertawakal kepada Allah namun mencari wasilah atau kemudahan semata, maka imma hukumnya boleh, imma hukumnya makruh. Namun jika ada nilai tawakal yang terkurangi darinya, maka orang yang meminta diruqyah ini tidak masuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya, tidak termasuk itu. Dan untuk masalah masuk surga tanpa hisab, pembatalnya itu bukan cuma masalah minta diruqyah saja. Ada hal-hal lain. Dan kemudian ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas dua masalah, namun lebih condong ke masalah pertama. Kedua masalah tersebut adalah ain dan juga kai. Ain dan juga kai. Jadi kita lebih fokus di masalah ain insyaallah taala. Berangkat dari hadis Nabi yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kata beliau alaihi salatu wassalam, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena terkena sengatan. Ya, tidak ada ruqyah yang paling manjur kecuali untuk atau sebabnya ain atau humah, sengatan yang menyebabkan demam. Entah sengatan kalajengking, laba-laba, atau sebagian dari gigitan ular, atau juga sengatan lebah dan seterusnya. Maka itu semua bisa ditangkal, diobati insyaallah dengan metode ruqyah. Meminta ruqyahnya sudah kita bahas. Sekarang kita ingin bahas masalah ain terlebih dahulu dengan membaca di kitabnya Al-Ustaz Firanda hafizahullah, syarah kitab Tauhid jilid pertama beliau halaman 55. Di footnote-nya kita ulang sejenak insyaallah taala. Ain, beliau berkata, ain yaitu pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang dengan pandangan matanya dan terkadang karena rasa kagum. Jadi ain itu
pengaruh negatif. Ya, pengaruh negatif. Mungkin kalau pengaruh jahat ini bahasa kita ini terlalu keras ya. Mungkin pengaruh negatif gitu loh. Pengaruh negatif itu lebih, menurut saya pribadi lebih baik bahasanya, pengaruh negatif yang disebabkan dengan kemungkinan, dua kemungkinan. Bisa jadi karena rasa dengki, hasad. Anak akan membahasakan dengki nanti, hasad ya. Atau disebabkan rasa kagum yang tidak ada hasad, kagum belaka, kagum. Jadi ain itu pengaruh negatif yang disebabkan mungkin karena hasad, itu dengki. Bisa juga karena kagum. Nah, bisa juga karena kagum murni. Nah, berarti tidak mesti orang yang memberikan ain itu orang yang dengki, nggak mesti. Bisa jadi orang itu karena kagum. Makanya kaidah yang benar tentang ain adalah bahwasanya kullu hasidin ainun wa laisa kullu ainin hasidan. Itu kaidahnya yang lebih tepat itu. Walaupun sebagian ulama mendefinisikan justru berseberangan dengan kaidah ini, tapi kenyataannya baik di zaman sahabat sampai sekarang kaidah inilah yang lebih tepat. Kullu hasidin ainun wa laisa kullu ainin hasidan. Setiap orang yang dengki itu pasti berpotensi memberikan ain. Setiap orang yang dengki pasti berpotensi memberikan ain. Nah, tapi walaisa kullu ainin hasidan. Tapi tidak semua pelontar pandangan ain itu berarti hasad, enggak mesti. Belum tentu. Paham enggak di sini, Pak? Belum tentu semua yang melontarkan hasad itu berarti dia dengki, belum tentu. Kadang ada yang memang kagum semata tanpa ada kedengkian sama sekali. Ini kaidah yang harus difahami, ikhwan. Jadi wallahu alam, hasad ada bab keluasannya tersendiri dan ain ada keluasan juga. Keluasan dari segi apa ain itu? Nih, kalau hasad dibandingkan dengan ain, hasad maksud saya dengki di sini. Hasad itu hanya keluar dari jiwa yang jelek. Hasad itu hanya keluar dari jiwa yang jelek. Hasad yang kita maksud dengki. Dengki itu maksudnya adalah tamanni zawalin ni'mah an sahibih. Ya, yaitu berharap hilangnya kenikmatan dari pemiliknya gitu loh. Hilang atau berkurang, minimal hilang lah gitu. Yaitu enggak suka dia itu lebih baik darinya, itu dengki gitu. Ini tidaklah terjadi melainkan dari pihak yang apa? Jiwa yang kotor. Dan setiap orang yang hasad, dengki kepada suatu pihak, maka sadar nggak sadar dia itu melontarkan pandangan mata ain, pandangan mata yang negatif kepada yang ma'yun ini, yang itu objek ini, orang ini. Mesti begitu. Sadar atau nggak sadar, ikhwan? Antum ketika dengki pada seseorang, nggak suka pada seseorang karena dengki, maka mesti ketika melihat dia atau mendengar namanya, terlontar dari diri antum itu sesuatu yang negatif untuk dia gitu loh. Sesuatu yang negatif untuk dia. Maka ini bisa menjadi ain nantinya. Dan pihak objek tersebut bisa terserang dengan ain ini. Oke, itu yang hasad ya. Jadi hasad tidaklah keluar kecuali dari ruh yang jelek, jiwa yang jelek. Adapun ain, ketika disebut ain, maka ain ini lebih umum dari sumbernya, lebih umum dari segi sumbernya, ya, lebih umum dari segi sumber keluarnya, sumber terbitnya. Karena ain bisa terbit terutama dari orang yang hasad, dengki, bisa juga terbit dari orang yang murni kagum. Bisa terbit dari orang yang murni kagum. Bisa terbit darinya. Ain, dia enggak hasad, enggak dengki, kagum. Wah, keren gitu. Bisaan dia ya, gitu. Tetapi kemudian pihak objek tersebut akhirnya malah kena ain. Padahal orang tadi muji itu apa? Muji itu ya
murni memuji dan menyukai, nggak ada kepengen sepertinya, nggak ada kepengen kehilangan nikmatnya, itu nggak. Tapi bisa aja pihak tersebut terkena ain, nah gitu. Jadi ain ini lebih umum dari segi apa? Sumber, bisa dari hati orang yang busuk, bisa juga dari hati orang yang soleh, bisa juga. Iya. Misalnya misal saja dan anda tidak lebih soleh dari antum dan anda berharap Allah Taala menjaga anda kagum dengan seorang dari antum. Ya, anak kagum dengan seorang dari antum, bukan dari ilmunya. Mungkin anak kagum antum bawa sajadah itu bagus banget, masya Allah. Sajadahnya bagus, berkilau, bercahaya gitu. Ya, ada sesuatu yang indah di sajadah antum. Anak bilang, sajadah antum top markotop kata anak. Tiba-tiba antum langsung sakit pas anak ngomong gitu. Anak nggak bermaksud pengen memiliki sajadah itu pertama. Anak juga nggak menginginkan saja itu hilang dari antum, enggak. Tapi memang anak kagum aja dan anak mengutarakan, mengekspresikan kekaguman anak kepada antum tanpa mengucapkan zikir. Maka tiba-tiba antum merasa nggak enak, ya nggak enak. Aduh, kok langsung pegel-pegel ya? Apa ya? Bilang capek enggak, begadang enggak, tapi kok tiba-tiba pegel. Nah boleh jadi itu bisa jadi karena apa? Karena anak memuji antum tanpa mendoakan kebaikan buat antum. Begitu, ya. Ada di antara antum gantengnya itu masya Allah. Gantengnya itu nggak bisa diukir dengan kalimat, nggak bisa dilukis dengan kata-kata, nggak bisa digambarkan dengan cerita, hanya bisa dipandang dan dinikmati, masya Allah. Belum pernah anda melihat orang seganteng antum, masya Allah gitu. Ya bilang masya Allah nih berarti ini insya Allah nggak kena ain. Tapi kalau cuma bilang ente nih makin tua makin mantap gitu. Ya, mantap apanya Ustaz? Wajah ente ini membuat orang tuh senang gitu. Tiba-tiba pulang dari masjid langsung muntah-muntah dia. Enggak tahu kenapa. Terus istrinya mijitin dia, kenapa ya kok enggak langsung masuk angin dan seterusnya. Dicari penyebabnya, mau masuk angin apa? Begadang apa? Emang naik motor enggak pakai jaket apa gimana? Enggak ada faktor apa-apa, tiba-tiba aja seperti itu. Boleh jadi karena pujian-pujian anak tadi antum jadi sakit. Makanya kalau memuji, doakan keberkahan dan kebaikan buat orang yang dipuji. Baik, kemudian dikatakan oleh Al-Ustaz Hafizahullah, cara penyembuhannya adalah dengan meminta sisa mandi orang yang dicurigai serta timbul ain darinya. Itu cara penyembuhannya. Lalu ditumpahkan ke tubuh orang yang terkena ain tersebut. Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun, ain itu benar. Kalau ada, walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain akan mendahulunya. Maksudnya Nabi ini penekan dengan menjelaskan begitu cepatnya pengaruh ain. Pengaruh ain ini itu cepat. Bisa aja setelah memuji kena tuh orang dengan ain, bisa langsung kepikiran dia, pusing, bingung. Karena ain tidak akan bisa mendahului takdir, nggak mungkin. Takdir itu telah berlalu. Allah Taala telah apa? Telah menentukannya 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Wa idza stughsiltum faghsilu. Kalau misalnya kalian diminta untuk mandi, mandilah. Maksudnya mandi di sini mandi dengan bekas dari orang yang melontarkan pandangan ain itu. Itu kalau apa? Itu kalau antum tahu dialah yang melontarkan pandangan ain. Atau antum memprediksikan fulan ini yang melontarkan pandangan ain, antum mandi dengan bekas air mandinya dia, atau antum minum dengan sisa dari minumnya dia. Nah, ini bisa nih. Tapi itu kalau apa? Kalau antum tahu atau memprediksikan dengan kuat dialah yang melontarkan ain saya. Ya. Nah, kalau antum pulang nanti Isya nih sakit loh. Langsung yang tertuduh ana nih, gitu kan. Ya, balik lagi ke masjid udah sepi nih, minta sama DKM dan Marbot, Pak, saya minta minuman bekas Ustaz misalnya, teh. Oh iya tadi masih ada sisa itu bekas tuh, ya, diminum sama antum, ya, diminum sama antum, ternyata nggak sembuh, malah tambah parah misalnya, karena tadi udah anak kasih racun mungkin, ternyata nggak sembuh, berarti bukan dari anak ainnya, mungkin dari hal lain, mungkin dari ikhwan yang di samping antum, makanya curigai sejak sekarang ikhwan.
Ya enggak boleh suudzon ya. Ya mungkin ada faktor lain gitu loh. Di sini kalau antum tahu saja. Kalau antum nggak tahu, antum nggak wajib cari air dari orang bekas yang memberikan antum. Kalau antum nggak tahu, nggak ada indikasi siapapun, udah nggak usah dicari, capek, ya kan? Ada beberapa cara yang bagi orang yang terindikasikan terkena ain, cara yang mana dia jika tidak tahu siapa yang melontarkan ain, karena pelontar ain itu malah lebih sering nggak ketahuan siapa, nggak ketahuan. Apalagi di masa modern seperti ini, melontarkan ain itu lebih mudah daripada di zaman ketika Nabi SAW hidup. Kenapa? Sekarang ada media sosial, Anda bisa upload foto, bisa upload video dan bahkan live streaming video. Ya, na'udzubillah, yang bisa nggak di antara penonton di online takjub kagum mengirimkan ain, bahkan mengirimkan ainnya lewat tulisan, bisa nggak? Bisa. Bahkan mengirimkan ainnya lewat like, tombol like atau tombol yang love itu. Cekrek. Iya, setiap postingan Ustadz selalu di tombol love. Sayangnya tombol love ini ikhwan terus ya, nggak ada yang akhwat misalnya. Itu bukan love sebenarnya, super ya. Tapi kan gambarnya kan kayak gitu, hati ya. Nah, bisa nggak mengirim ain dari situ? Bisa saja. Kalau nggak mengucapkan barakallahu fiik, kalau nggak dijaga Allah, kena itu ustadznya itu. Sakit ya ustadznya tiba-tiba. Bisa seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah Allah telah selalu menjaga para dai, alhamdulillah. Nah, jadi kalau nggak ketahuan, apalagi masa modern seperti ini, ain secara online, antum bikin status banyak yang kagum, ih keren statusnya. Nggak ada yang bilang masya Allah, nggak ada yang bilang barakallahu fik, bilang, cihuy, maknyus statusnya, jos kan dos statusnya, top markotop, kalimat-kalimat yang nggak ada zikirnya sama sekali. Ya, semua muji kecuali satu, ada tulisan pret. Antum langsung sakit dengan kalimat tersebut. Langsung sakit depresi. Ain bisa. Ternyata tulisan 4 huruf pret tersebut itu hasil terjemahan kolbu yang berupa hasad kepada orang ini. Kena sakit itu pemilik status. Akhirnya besok nggak mau lagi nulis status. Akhirnya down dia. Bisa nggak itu? Bisa itu terjadi. Dari pandangan mata hasad melalui apa? Terjemahan kalimat. Bisa. Kadang-kadang kita punya tetangga yang dia itu nggak bisa hidup kecuali hasad. Kalau nggak hasad mati dia. Jadi harus dengki pokoknya. Orang punya apa diomongin, orang nggak punya pun diomongin. Jadi selalu ngomongin orang. Dan ngiterin kampung cuman buat jadi namimah. Cuman memberikan namimah. Adu domba. Memberikan kabar-kabar sekilas info, liputan 6 pagi, selalu ghibah kepada orang. Ya. Nah, ini selalu memberikan ain kepada orang, selalu hasad kepada orang. Ada seperti itu. Ada seperti itu. Repotnya kalau misalnya kita kena ain dari orang seperti ini, kita minta air wudunya dia atau air mandinya dia, susah itu. Susah. Tapi ada orang seperti ini, keliling kampung cuman buat apa? Cuman buat melontarkan ain dan juga hasad kepada orang-orang, baik melalui media orang lain maupun langsung di hadapan kita. Kadang kalau di hadapan langsung dengan kalimat-kalimat yang nyindir. Mobil baru nih tahu deh yang gajinya gede. Ada orang ngomong gitu, tapi kita anggap candaan biasa, teman dekat biasa. Tapi ada orang ngomong kayak gitu, langsung jelek masuk ke hati. Ada beda nih orang, beda nih. Nah ini kadang-kadang ain seperti ini, hasad tuh kerasa pekatnya di kalimatnya sama, pelontarnya beda. Maka efeknya juga beda, ya enggak? Iya. Beda, kalimat bisa sama. Pelontarnya beda, rasanya beda. Rasanya beda. Iya. Kalau misalnya ustadz yang negur antum, "Mas, jangan tidur, Mas." Antum, "Oh iya Ustaz." Nah. Tapi kalau misalnya samping antum yang ini, "Mas, jangan tidur, Mas." "Ah, sok suci lu, kayak gak pernah tidur aja lu."
beda orang, beda pelontar, kalimat sama. Begitu juga dengan masalah puji-puji, memuji, puji-memuji. Ada orang muji, tapi kita tuh nafsirnya dia enggak muji nih. Ada sesuatu di hatinya nih. Ya, mobil baru nih, ya kan gitu. Ya, nikah lagi terus bini baru nih ya digituin. Rasanya gimana Pak gitu. Kadang-kadang langsung jelek ke hati, kemudian kita ngerasa nggak enak dan berusaha menghindar dari dia habis itu. Ini seperti kita sedang dikejar ain gitu loh. Kalau udah kayak gini nih, antum zikir ya kawan. Jangan mau kena ain, zikir, dah. Dan menangkalnya untuk hal seperti ini sebenarnya husnudzon aja sama orang itu. Husnudzon aja. Walaupun antum tahu dia ini sebel sama antum, dia ini hasad sama antum. Hindari persangkaan buruk, husnudzon sama dia. Oh, mungkin dia memang insyaallah dia maksudnya mungkin bercanda doang. Maka syaitan nggak bisa kemudian membuat antum sakit dengan izin Allah, nggak bisa. Ya. Nah, kalau nggak ketahuan siapa yang memberikan ain, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Tentunya yang pertama ruqyah syar'iyyah ya. Meruqyah orang yang terkena ain atau meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri. Baik meruqyahnya dalam arti mendeteksi atau menghilangkan. Mendeteksi itu maksudnya mendeteksi dirinya ini kena ain atau sihir atau enggak gitu loh. Atau menghilangkan kalau dia merasa diri down, lemas, letih, lesu dan enggak bersemangat lagi, dia ruqyah dirinya sendiri dengan membaca pertama surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diurutin ya dalam Al-Qur'an, surat Al-Fatihah, ayat kursi ya. Kemudian kalau mau dia ya bisa juga surat Al-A'raf 122 sampai 117. Namun sebelumnya dia bisa juga membaca ayat yang biasa dibaca sebelum tidur, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Bisa juga dia membaca surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas. Dan kalau dia mau juga dia membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Dan kalau dia mau juga dia menjadikan air sebagai media ruqyah. Ya. Setelah dia membaca ayat-ayat tersebut, sebenarnya enggak mesti ayat ini maksudnya yang paling magnificent insyaallah Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 surat terakhir itu paling bagus. Tapi antum membaca Quran seluruhnya 30 juz sekaligus fadl, bagus itu malah. Ya, sekali kena ain langsung khataman, ajib itu. Itu setan juga minder juga lah. Ini kalau kena ain lagi khataman lagi dia nanti. Ya maka fadl antum mau surat apapun tapi yang paling magnificent itu Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 surat terakhir dari Al-Quran. Kemudian antum tanaful dan nafath di baskom atau gelas, boleh apapun wadah itu gitu. Ya. Silakan. Kemudian baik itu baskom buat mandi ataupun buat minum, antum minum kemudian dari situ. Itu lebih afdal antum lakukan sendiri. Enggak perlu orang lain nunggu lakuin atau ustaz misalnya. Ustaz, tolong Ustaz bacain Ustaz. Ini bacain teh saya. Ya. Atau air putih gitu, bacain Ustaz. Al-Fatihah sama ayat kursi Ustaz. Antum enggak bisa baca sendiri kan Ustaz? Ya, mungkin Ustaz kan lebih afdal bacaannya. Ustaznya bilang, "Anda belum gosok gigi loh," yakin antum. Sendiri aja. Dan enggak perlu juga antum beli air ruqyah. Bahkan sangat tidak disarankan. Anda bilang sangat tidak disarankan beli air ruqyah. Air ruqyah, madu telah diruqyah, habatus sauda ini telah diruqyah oleh peruqyah fulan, ada signaturnya, tanda tangannya. Ini sesuatu yang diingkari oleh para ulama. Enggak tepat. Jadi air ruqyah itu walaupun diperbolehkan kita pakai air yang diruqyah oleh ustaz tertentu, ulama tertentu, syekh tertentu, ikhwan tertentu, fadl. Enggak masalah. Tetapi ketika dia sudah diperjual belikan, maka ini sudah masuknya bisnis. Menghilangkan kebaikan dan keberkahan dari pelafalan ayat itu sendiri, karena sudah jadi bisnis jadinya. Iya.
Karena ada jualan-jualan. Anda sarankan tidak perlu beli itu. Kita ini hamba Allah. Allah menciptakan kita lisan dan qalbu. Lisan untuk berbicara, membaca ayat Allah, qalbu untuk memaknainya, bacaan tersebut. Kemudian kita nafaskan gitu ke air ruqyah kita sendiri. Atau kita untuk air ruqyah untuk orang lain, membantu orang lain boleh. Tapi ketika dikomersilkan, lah, kita enggak seperti ini manhajnya. Ya. Nah, seperti itu baca ya. Jadi ain ini bukan sihir ya, kawan. Ain ini beda dengan sihir. Tetapi efeknya kerap kali serupa dengan sihir, bahkan bisa jadi kadang-kadang lebih buruk dari sihir, tergantung dengan tingkatan ainnya. Kemudian tata cara penanggulangannya ada atau tidak, tergantung dengan itu. Tingkatan ain kan beda-beda. Ada orang melontarkan pandangan ain karena murni hasad, dengki dan sebel sama dia. Kena itu orang kemudian, dan treatmentnya nggak ada. Dikira itu penyakit biasa, dibiarin aja begitu saja. Akhirnya malah jadi sebagian dari orang gila. Itu bisa jadi karena kena ain. Kena ain yang dibiarkan, kemudian masuk ke dalam kejiwaannya, dan dianggap sebagai sesuatu yang enggak, biarin aja. Akhirnya enggak diurus sama orang tuanya, jadi orang gila. Ada yang seperti itu. Jadi ain kadang ke psikologis juga, ke psikis juga. Begitu kalau treatmentnya tidak tepat atau tidak ada treatment. Jadi perlu diwaspadai. Tapi beda dengan sihir, walaupun efeknya juga sama, hampir sama. Ada sihir yang juga membuat seseorang menjadi gila, ada. Begitu juga dengan ain. Bedanya kalau sihir kan perlu ada niatan dari orang yang menyihir. Kalau ain kadang-kadang tidak ada niatan untuk menyakiti saudaranya, tapi kena gitu aja. Gitu. Ya, jadi bisa jadi nih ain ini di kehidupan kita, antum nggak punya musuh ya kawan, nggak punya musuh, nggak ada orang yang dengki sama antum. Tapi ada orang yang kagum sama antum, kemudian melontarkan pandangan ain melalui kalimat, antum sakit, kemudian sakit nggak ada treatment, tawakal pun tidak, akhirnya berlanjut penyakit tersebut sampai ke dalam psikologi antum. Bisa terjadi itu, terutama sekali perempuan-perempuan muda yang cantik tuh. Sebagian perempuan muda yang cantik dikagumi tadinya di sekolahan, menjadi apa? Bukan bunga desa lagi, bunga sekolahan, bunga kecamatan bahkan. Kan desa kan bawahnya kecamatan, ini bunga kecamatan. Ya, nanti bertingkat bunga provinsi, kena ain kemudian dia tiba-tiba jadi jelek, down, depresi dan seterusnya. Ada loh, mungkin tetangga kita ada yang seperti itu. Tiap tengah malam nangis. Ya, nangis rasanya rasa kuntilanak misalnya. Ya, misalnya. Orang tuanya bingung mau ngapain. Ini kayaknya dikena santet, belum tentu santet. Bisa jadi karena dia ini kena ain oleh teman sekelasnya, teman sekolahnya. Kemudian udah lama itu terjadi dan gak ada treatment, dibiarkan down begitu saja. Akhirnya mulai halusinasi. Karena apa? Jiwanya itu jadi kosong gara-gara kena ain, down dia. Down, lemah kemudian kejiwaannya, syaitan di situ mudah bermain. Kemudian dikira ini santet nih, kayak ada yang hasad sama kita, kata bokapnya. Ya, kita bilang nggak ada pak yang hasad sama keluarga sampean, kelebihannya nggak ada, ngapain dihasatin gitu. Iya. Mungkin temannya ada yang memuji karena kecantikan perempuan ini gitu. Oke, yang punya gadis itu, yang punya anak gadis ya, atau yang punya anak bayi terutama tuh, jangan kebanyakan dipamerin, baik di media sosial maupun di kehidupan keseharian terhadap lingkungan. Maksud dipamerin di sini dalam artian pengen supaya orang-orang tuh takjub kepada anaknya. Jangan. Anak itu pemberian Allah. Kulitnya putih itu Allah yang membuatnya. Dia berprestasi, bukan prestasi, masih bayi. Dia cantik atau tampan sejak kecil itu, lucu, imut, cute dan semisalnya di bahasa-bahasa itu Allah yang buat seperti itu. Maka jangan ini biasanya nenek-nenek atau orang tuanya nih, ibu-ibu nih, pakai stroller gitu kan, apa namanya, keliling lingkungan, ya alasannya nyari angin gitu loh. Padahal kan di rumahnya ada kipas angin ya, tinggal cetek, dapat angin. Dia nyari angin di luar. Ya, kemudian
Ada niatan pas keluar rumah supaya apa? Supaya tetangga-tetangga pada ngerebutin nih anak. Ih, cakep banget, imut banget, gitu, supaya digituin, supaya dipuji itu keluarga. Ini jangan seperti ini. Ini potensi ntar malam nih anak ini bakal panas nih. Iya. Bukan karena corona, bukan. Enggak, ini sebelum pandemi kok kejadiannya. Bukan karena corona. Karena apa? Karena banyak pujian buat dia tanpa ada doa kebaikan dan keberkahan. Kena nih anak kemudian. Malamnya teriak-teriak, nangis, bingung orang tuanya. Kamu kenapa, nak? Tadi fitness enggak, ini enggak, ngapa-ngapain enggak, kok sekarang kok nggak bisa tidur terus teriak-teriak. Ya, baru pas kayak gitu baru deh telepon ustadz. Nah, kirain pas susah telepon ustadz. Ya, ustadz, ini kenapa anak saya? Loh, saya nggak tahu kata ustadznya, saya nggak ngapa-ngapain kok. Enggak, ini nangis sendiri, ini kenapa nih? Oh, tadi diajak jalan-jalan nggak? Iya, Ustaz, gini. Nah, itu tuh ain. Gimana, Ustaz? Ustadznya juga jangan nakut-nakutin. Biasanya tuh ain tuh bisa bikin kematian loh, Bu. Nah, itu ibunya langsung bingung tuh. Jangan Ustaz bilang, udah ibu bacain aja ayat kursi Al-Fatihah. Ya. Ayat kursi Al-Fatihah tenangin terus. Kemudian kalau ada gambar-gambar atau foto-foto yang terpajang di itu, hilangin itu. Singkirin, karena itu membuat malaikat rahmat tidak masuk. Kalau malaikat rahmat tidak masuk, berarti yang masuk siapa? Setan. Ini makanya mudah itu. Kemudian setan menghasut satu keluarga itu. Seneng itu. Bayi nangis aja, setan tuh langsung membuat orang tuanya tuh naik pitam gitu. Kamu sih tadi, kamu sih. Oh, saling nyalah-nyalahin. Ya, jadi ya hancur rumah tangga. Bisa seperti itu, ikhwan. Hati-hati. Jadi ruqyah syar'iyah ya, ruqyah syar'iyah. Kemudian diantara menangkal ain dan juga menyembuhkannya diantaranya selain ruqyah syar'iyah secara khusus. Selain itu adalah zikir sebelum tidur, penting. Zikir sebelum tidur, ya. Baca misalnya bismikallahumma amutu wa ahya. Kemudian ayat kursi. Kemudian baca yang tadi qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Baca juga doa-doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika sampai akhirnya. Baca juga la haula wala quwwata illa billah. Baca juga subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 34. Dan seterusnya. Dari zikir-zikir yang memang ada hadisnya. Baca itu. Karena insya Allah doa sebelum tidur itu mudah-mudahan menghapus dosa-dosa sehari kita itu dan membuat apa-apa yang buruk dari hari tersebut hilang insya Allah. Antum tidur dalam keadaan nyaman, tenang. Bismillah insya Allah. Itu zikir sebelum tidur. Lah kalau zikir sebelum tidur kan zikir malah justru dengerin lagu dan seterusnya, ya gimana? Ya, bangun-bangun keinget lagu lagi. Ya. Zikir sebelum tidur ya. Kemudian zikir pagi dan petang. Kalau enggak bisa semuanya, ya minimal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau zikir-zikir pelindungan di pagi petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian doa-doa yang berkaitan dengan masuk maupun keluar. Nah, ini juga penting ya, ikhwan. Doa-doa yang berkaitan dengan masuk maupun keluar. Doa masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Doa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuknya, bukan pas masuknya. Keluar dari WC, ghufranak. Ya kan? Doa masuk masjid. Apa ya? Harus masuk masjid dulu nih, baru ingat. Allahumma inni as'aluka, itu keluar masjid. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, gitu kan? Nah, itu. Kemudian banyak-banyak baca Quran dan istighfar. Terutama istighfar yang paling magnificent, paling bagus istighfar itu ya tentu yang ada di hadis Nabi SAW. Minimal ada di 3 spot. Pertama, di waktu sahur. Terutama yang terkena sihir nih. Ya, terkena sihir. Kata Allah Subhanahu wa taala,
di surat Ali Imran. Wal qanitina wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Adapun waktu sahur para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sepertiga malam terakhir, ada yang mengatakan setengah malam terakhir. Pokoknya kalau udah jam 2 waktu sahur itu. Sekarang kan azan subuh jam 4:38 kalau salah. 40 udah 40. Ya mungkin jam 3 itu sudah waktu sahur itu. Jam setengah 3 waktu sahur. Istighfar itu. Istighfar itu ada dalam Al-Quran. Kemudian istighfar yang kedua yang sangat bagus, sayyidul istighfar di waktu zikir pagi petang. Sayyidul istighfar di waktu, dan ini paling tingginya istighfar di waktu zikir pagi dan petang, ya. Seperti apa sayyidul istighfar, ikhwan? Insyaallah banyak yang hafal nih. Sayyidul istighfar, ayo. Sok. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini zikir pagi petang termasuk sayyidul istighfarnya nih. Ini paling bagusnya istighfar. Makanya disebut sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Kemudian spot yang ketiga adalah istighfar setelah sholat fardu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, coba lakukan dulu sunnah-sunnah itu, ikhwan. Jadi orang itu kalau dia terkena ain atau terkena sihir, kalau dia mau husnudzon sama Allah, maka dia akan menelaah bahwa hakikatnya semua ini ujian supaya saya banyak zikir. Iya. Kan sebagian orang itu merasa kalau kesurupan, kena sihir, kena santet, kena ain itu berarti aib buat dia. Enggak, siapa tahu itu rahmat Allah yang membuat dia dapat hidayah. Enggak sedikit loh orang yang tadi kena santet, kena sihir akhirnya hijrah. Dan banyak zikir dibandingkan kita. Karena faktornya dia penyembuhan, akhirnya dia merasa nyaman dengan zikir, akhirnya dapat hidayah. Zikir yang sesuai sunnah, bukan zikir yang bid'ah. Kemudian di antara yang menangkal ain atau menyembuhkannya adalah belajarlah untuk tidak mengabarkan ke orang-orang seluruh kenikmatan yang Anda dapatkan. Belajar untuk tidak menceritakan seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda. Harus difilter lagi nikmat mana yang layak diceritakan, nikmat mana yang tidak layak diceritakan. Kalau Anda misalnya antum bilang, ya Ustaz kan di surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kenikmatan dari Rabbmu maka ceritakanlah. Maka kita katakan iya ceritakan, tetapi itu tidak semua konteks dan tidak semua kenikmatan. Ya, apalagi sekarang media sosial nih. Semua kenikmatan, baru dapat apapun langsung diceritakan di media sosial. Antum yakin para viewers medsos antum itu nggak ada yang hasad sama antum? Banyak yang hasad nanti, dan banyak yang empat sebenarnya. Baru romantis dikit sama bini langsung diceritain di media sosial. Anniversary, apa perayaan 8 tahun pernikahan kami, masya Allah. Kemudian ada balon-balon, ada galon-galon, ada banyak hal. Kemudian sambil dancing, dansa berdua sama bini, sama suaminya. Wah, kelihatan romantis. Yang like banyak, yang hasad banyak. Apalagi ini antar emak-emak. Wah, hasad yang terbesar itu antar emak-emak sebenarnya. Yang lebih ngeri itu. Iya, repot. Kalau semua kenikmatan, adapun kenikmatan yang Allah berikan kepada antum dan antum menceritakannya untuk berbagi faidah, maka insya Allah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi niatnya harus benar. Maka niatan dari awal ketika menceritakan atau menzahirkan sesuatu, niatannya itu apa dulu? Kalau untuk membuat orang mengambil ibrah, kebaikan, mengambil manfaat, bukan untuk ijabun nafs, mengujubkan diri, meningkatkan derajat diri, untuk faedah doang, fadhol, silahkan dengan bahasa yang baik. Tapi jangan selipkan adanya keinginan untuk meninggikan martabat diri atau martabat keluarga dan semisalnya. Kayak tadi yang Anda ceritakan, anak pakai stroller, ya, dikelilingin di lingkungan. Kalau tujuannya cuma buat nyari angin refreshing doang, fadhol. Tapi kalau tujuannya supaya orang-orang mengagumi ini anak, jangan.
Jangan. Kalau bapak-bapak, insya Allah rata-rata nggak gitu bapak-bapak. Ibu-ibu yang biasa kayak gitu tuh. Ibu-ibu atau nenek-nenek biasa gitu. Cucu terhadap cucunya. Lihat nih cucu gua nih nggak kayak cucu lu. Dalam hati kayak gitu. Ya kita nggak tahu hati orang. Cuman bisa jadi kayak gitu perempuan. Ini cucu saya putih kan. Ya terus dibanding sama cucunya tetangganya yang hitam. Ya. Ini cucu saya. Ya. Sengaja ke tetangganya yang cucunya burik. Ya. Sengaja. Mau ziarah nih, mau ngunjungin. Bawa cucunya kulit putih, tahu tuh tetangga, ya sengaja nih aki-aki ini sengaja dibawa ke sini cucunya, mentang-mentang cucu kita burik, ya cucu dia putih, lagu, ya. Akhirnya kan jadi makin hasad, makin dengki. Maka nggak usah lah menampakkan kebaikan yang Allah berikan kepada kita kecuali kalau ada maslahatnya, atau tidak ada niatan untuk meninggikan diri kita. Taib. Kemudian sebenarnya ada riwayat yang telah kita bahas pada pekan lalu riwayat tersebut, tapi anda khawatir bentar lagi azan ini. Intinya di sini Amir bin Rabi'ah, udah azan bahkan 2 menit lagi. Oke. Sahal bin Hunayf itu adalah pria, itu sahabat Nabi yang berkulit putih dan indah. Amir bin Rabi'ah itu kagum sambil bilang, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Maka habis itu Sahal langsung sakit, dipuji sakit, ya, dan sakitnya semakin parah, berarti sudah bermasa gitu ya. Lalu dikabarkan kepada Nabi, Sahal sakit dan gak bisa berangkat ke engkau ya Rasulullah SAW. Maka Nabi mendatangkan Sahal dan Nabi bilang, dan Sahal bercerita tentang perkataannya Amir itu tadi, yang waktu itu hari-hari yang lalu. Maka Nabi bilang, atas dasar apa seseorang menyakiti saudaranya? Kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan? Yaitu ketika kita kagum sama seseorang, walaupun tanpa hasad, doakan keberkahan buat dia. Bilang barakallahu fiik, tabarakallah, ya, doakan kebaikan buat dia. Maka kata Nabi, sesungguhnya ain itu benar adanya. Berwudulah untuk dia. Amir lalu berwudu. Nah, bekas wudunya, bekas tetesan wudunya itu nanti disiramkan ke Sahal. Maka Sahal pun sehat kemudian. Bisa begitu ya kawan, dengan wasilah seperti itu. Mungkin hal-hal seperti ini kita nggak tahu dulunya, kok bisa kayak gini ya, tapi udah ada zaman Nabi SAW. Betapa adanya anak bayi yang sakit gara-gara dipuji oleh orang-orang dan orang tuanya nggak tahu solusinya. Tapi kita lanjut ba'da adzan insyaallah taala. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjut ke masalah hukum berobat dengan kai. Waktunya sempit soalnya kalau kita bahas lagi tentang ain, nah ini kita nggak habis bahas kai. Al-Ustaz Firanda hafizahullah berkata, berobat dengan kai hukumnya makruh. Berobat dengan kai, dengan cara pengobatan kai hukumnya makruh. Ya, berobat dengan kai itu dengan cara menempelkan besi panas di titik tertentu dengan tujuan pengobatan. Terutama di zaman ketika itu memang banyak pengobatan dengan kai, pengobatan terakhir. Dan yang berhak menyiksa berobat dengan kai hukumnya makruh karena mirip dengan bentuk penyiksaan dengan api. Dan yang berhak menyiksa dengan api hanyalah pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi pun pernah memberikan pengobatan metode kai kepada sebagian sahabat. Diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, rumiya Sa'd bin Mu'adz fi akhalihi. Sa'ad bin Mu'adz terkena panah di lengan bagian bawah. Di lengan bagian bawah. Maka Nabi pun mengkai beliau dengan besi yang panjang namun tidak lebar, panjang tapi tidak lebar, tipis. Kemudian lukanya tersebut bengkak, maka Nabi pun mengkai beliau kedua kalinya. Nabi juga pernah mengirim tabib untuk menerapkan metode pengobatan kai. Ya, Jabir menceritakan Ubay bin Ka'ab, lagi tadi Sa'ad bin Mu'adz, sekarang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah sakit parah.
Maka Nabi SAW mengirim tabib. Lalu tabib tadi mengkai di lengan bawah Ubay. Jadi kai itu Rasulullah pernah melakukannya. Kai diperbolehkan jika memang diperlukan. Jadi di sini yang menjadi permasalahan utama adalah bukan semata-mata melakukan kai, tapi berobat dengan minta untuk dikaikan, karena ada bentuk meminta dan ketergantungan kepada orang lain. Terlebih lagi dahulu orang-orang Arab meyakini kalau pengobatan dengan menggunakan kai pasti berhasil. Nah, ada hal di sini poin yang penting, ikhwan. Kalau antum mematenkan bahwasanya pengobatan dengan cara tertentu pasti berhasil untuk kasus ini, nggak boleh. Maksudnya nggak boleh sini, antum nggak boleh mengatakan hal tersebut, karena itu memastikan sesuatu yang hanya Allah mengetahuinya nanti terjadi atau tidak. Ya. Kayak misalnya antum bilang ada orang pusing nih, minum biogesik sembuh pasti. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya nggak boleh, karena ini mengikatkan kepastian kepada obat tersebut, tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau mengatakan bahwasanya minum biogesik insya Allah sembuh, nah ini baru bagus. Biasakan hal kayak gitu. Mungkin dulu kita biasa loh, kayak udah minum aja paracetamol, minum ibuprofen, insya Allah, bukan insya Allah, pasti hilang. Iya, minum tolak angin, semeriwing deh, yakin deh, gitu. Enggak, menggantungkan kesembuhan dan perubahan kepada makhluk, kepada obat, enggak. Hanya kepada Allah Taala. Bilang insya Allah. Jadi orang-orang Arab dahulu meyakini kalau pengobatan dengan menggunakan kai pasti berhasil, nggak boleh kayak gitu. Sehingga ada pepatah mengatakan akhirud dawai al-kai, obat yang terakhir adalah kai, yang menimbulkan bentuk ketergantungan hati kepada pengobatan kai. Ini meskipun kata Al-Ustadz Hafizullah kemudian di halaman berikutnya, adapun pengobatan yang lain tidak bisa dikiaskan dengan pengobatan kai, karena kai itu bentuk pembakaran besi dengan api. Tapi tetap di sini, ikhwan, kalau seseorang menggantungkan kesembuhan dan kepastian perubahan kondisi dengan obat, itu dikhawatirkan masuk ke dalam syirik. Ya, menggantungkan kesembuhan atau perubahan keadaan dengan semata-mata obat, ini dikhawatirkan masuk ke bab syirik, bahkan bisa syirik rububiyah. Semua hal bergantung kepada Allah Ta'ala, tergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan karena adanya tajribah dan pengalaman masa lampau kemudian antum pastikan kalau dengan ini pasti berubah. Misalnya, ya, kalau beberapa ibu yang melahirkan nih, kita rekomendasikan dengan kepastian, udah kayak RS itu aja, pasti selamat tuh bayi. Itu haram ngomong kayak gitu. Tahu dari mana bayi ini akan selamat dengan rumah sakit tersebut? Ya, nggak boleh seperti itu. Walaupun iya di riwayat sebelumnya secara sejarah rumah sakit tersebut dengan izin Allah berhasil ya membereskan banyak perkara kehamilan dan kelahiran dengan baik. Pengalamannya Masya Allah. Tapi dengan mengatakan kemudian, Bu, ke rumah sakit itu aja, pasti sembuh, pasti benar nanti lahirnya, pasti nggak sesar lagi misalnya. Nggak bisa kayak gitu. Kayak yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh kita mengucapkan kalimat yang mensugestikan kepada orang-orang bahwa kita boleh dong bergantung kepada selain Allah Taala dalam perkara kesembuhan. Nggak seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Misalnya dulu ada orang ketergantungan dengan obat sumeng. Nah, tahu obat sumeng nggak, Pak? Obat jadul yang anak milenial nggak tahu itu. Obat sumeng, Pak. Yang sasetan itu loh, bubuk itu. Ya, yang tahu pasti udah tua nih kayaknya. Obat sumeng. Itu anak kalau ada apa-apa dikit aja pakai obat sumeng. Demam dikit, pusing dikit, obat sumeng. Ya sumeng emang artinya kayak gitu. Sumeng kan kayak gitu. Obat sumeng. Nih kau pakai ini manjur yakin, besok nak kamu pasti ini. Nggak boleh seperti itu. Bilang insya Allah, ini cuma perantara. Ini cuma perantara. Dan didiklah anak-anak kita supaya apa? Supaya bergantung hatinya kepada Allah.
Walaupun dia masih kecil, masih balita, masih SD misalnya, sakit terbaring, ingatkan dia akan Allah. Nah, ingat Allah Ta'ala. Allah yang nyembuhin kamu, Allah yang memberi rahmat padamu. Ingetin gitu. Lah kalau kita kan dulu kadang-kadang mendidik atau dididik mungkin, kalau sakit nanti tenang, nanti ada bu dokter datang nanti Pak dokter datang, sembuh, yakin sembuh nanti ada Pak dokter. Ya enggak? Seolah-olah ini perkara remeh, Pak. Seolah-olah ini perkara remeh. Tapi ini antara tauhid dan syirik loh, Pak. Karena bisa jadi dengan hal kayak gini pasien terjangkiti syirik kecil. Dia pasien tahu Allah yang menyembuhkan, tapi hatinya bergantung pada dokter. Nggak boleh seperti itu. Makanya didik anak kita tuh dari kecil supaya nggak terbiasa. Kita ini kadang-kadang bergantung pada dokter karena apa? Didikan kita dulu, kita dididik waktu masih kecil. Kalau sakit, entar bu dokter bentar lagi datang, dan entar lagi ke dokter. Nggak diingatkan akan Allah yang maha menyembuhkan. Didik dari sekarang, Pak. Apalagi di zaman berikutnya ini, kita nggak tahu penyakit apa yang ada nanti, wabah apa kita nggak tahu. Nauzubillah min dzalik. Dari sekarang kita didik anak-anak kita supaya tawakal sama Allah. Apapun metode penyembuhannya, jangan sampai melucuti tauhid kita dari hati kita. Jangan sampai kita melepas tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Adapun tatayyur ialah merasa pesimis, merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja yang akan datang, penjelasannya dengan lebih detail. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.